Aku memiliki tubuh yin murni, tersiksa oleh racun dingin. Meski aku pewaris terakhir sekte suci Tianyi, tapi tak bisa mengobati diri sendiri. Jika tak temukan cara untuk menahan racun dingin, mungkin tak sampai usia 24. Guru. Qinghe, kau murid dengan bakat terhebat dalam 100 tahun. Memiliki tubuh yin murni. Ini adalah anugerah. Sekaligus kutukan dari surga. 20 tahun lalu, ku jelajahi dunia, akhirnya temukan cara untuk memecahkan racun dinginmu. Putra tunggal keluarga Gu di kota naga, Gu Jingzhao, memiliki tubuh yang murni. Kalian berdua yin dan yang. Pasangan surgawi. Jika yin yang selaras, Reiken din jin terpakakan. Ini perjanjian pernikahan yang kutandatangani dengan kepala keluarga Gu. Turunlah dari gunung, segera nikah dengannya. Inilah jalan takdirmu. Guru, murid tak akan sia-siakan usahamu. Aku akan turun gunung untuk menikah. Nona Su, silakan masuk. Keluarga Gu memang keluarga terhormat. Dengar-dengar Gu Jingzhao baru pulang dari luar negeri. Entah seperti apa rupanya. Semoga tidak jelek. Ternyata tidak jelek, pria ini cukup tampan. Memang tubuh yang murni, sungguh kuat. Hanya berdiri di dekatnya, racun dinginku sudah mereda. Aku Gu Jingzhao. Kau? Su Qinghe? Ya, aku Su Qinghe. Tunanganmu. Penipu wanita yang mencari keuntungan. Ingin jadi tunanganku? Kau pantas? Apa maksudmu? Nona, di kota naga, keluarga Gu ini punya status dan posisi seperti apa? Chuan murid kami di USA 21 tahun. Sudah meraih gelar doktor ganda dari Harvard. Kembali ke negeri untuk mengelola perusahaan keluarga. Pasti akan membawa keluarga Gu ke level lebih tinggi. Sementara kau hanya gadis dusun. Tak pernah kalian ganang. Status kalian berbeda jauh. Ingin mengandalkan secarik surat nikah, menempel keluarga Gu untuk kaya? Kau anggap orang lain bodoh? Paman Zhong. Ngobrol panjang lebar apa? Gurunya dulu dengan kata-kata manis. Tipu ayahku tanda tangan perjanjian ini. Sekarang dia mau kemewahan. Bawa surat nikah ini untuk paksa menikah. Tapi aku bukan ayahku. Tak mudah tertipu. Pertunangan ini kubatalkan. Menempel keluargamu? Memaksa nikah? Begitukah pikiran kalian? Dulu guruku perpanjang hidup ayahmu 20 tahun. Perjanjian ini. Tapi ini adalah permintaan langsung dari ayahmu. Nona Su, benar-benar dari gunung turunnya. Pikirannya belum terbuka. Perjodohan itu adalah kebiasaan buruk kuno. Cukup tusuk beberapa jarum, bisa perpanjang umur 20 tahun? Hanya karena saat itu, ayahku terperangkap dalam situasi. Baru percaya omong kosong gurumu. Bau busuk, 5 kemerosotan langit dan manusia. Sepertinya, kepala keluarga Gu sudah mendekati ajal. Ayahmu tidak akan bertahan sampai besok. Awalnya guruku menyuruhku perpanjang umur ayahmu 10 tahun. Tapi sekarang, lebih baik kalian segera persiapkan urusan pemakaman. Apa katamu? Wanita ini benar-benar berhati ular. Gagal menipu untuk menikah. Malah mengutuk ayahku. Demi mendekati keluarga Gu. Kamu juga sudah melakukan persiapan matang. Chuan kami memang tebaring sakit. TAPI. Kami sudah mengundang ahli kedokteran ternama, Tabib Jiang. Besok akan datang merawat Tuan. Tidak perlu repot-repot, penipu wanita ini. Penipu wanita. Penyakit ayahmu, selain aku, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tabib Jiang yang kamu sebut itu, juga tidak bisa. Aku bisa batalkan pertunangan denganmu. Aku, Su Qinghe, bukan harus menikahimu. Semoga besok kamu tidak menyesal. Jika kamu benar-benar bisa selamatkan ayahku, aku menikahimu pun tidak apa. Sayangnya, tipuan rendahanmu. Tidak bisa menipuku. Kami memang punya perjanjian nikah denganmu. Yang kalian cari hanyalah uang. Paman Zhong, berikan dia 10 juta. Urusan pertunangan. Kubur dalam-dalam. Nona Su,
Jadi orang, haruslah realistis. Sombong dan egois sepertimu, hanya bicara omong kosong. Hanya akan membuat yang master semakin jijik padamu. Besok begitu tabib Jiang datang, kepala keluarga pasti sembuh. Yang master baik hati, ini 10 juta. Cukup untuk hidupmu seumur hidup. Ambil uangnya. Setelah ini tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Gu. Siapa yang sebenarnya sombong? Berani menyebut diri tabib di hadapanku? Aku, pewaris gerbang suci tabib langit. Peduli dengan 10 juta MU ini? Young Master. Ada APA? Maksudmu, seorang penipu wanita. Kenapa tidak laporkan ke polisi malah kasih 10 juta? Ya, aku benar-benar tidak mengerti. Jangan-jangan yang master benar-benar tertarik pada gadis desa dari gunung itu? Aku tertarik padanya? Konyol. Su Qinghe adalah seorang penipu, tapi pernikahan dibatalkan. Memang keluarga Gu yang salah, berikan dia 10 juta, setidaknya. Bisa menjamin sisa hidupnya tidak kekurangan. Aku tidak ingin dia terus menipu dan tersesat. Gadis muda sekarang, tidak belajar yang baik. Ahli waris dewa pengobatan? Aku ini reinkarnasi Huatuo. Menurutku, ini cuma penipu yang gila uang. Khusus sembuhkan penyakit mematikan? Kalau bisa sembuh, masih disebut mematikan? Nona. Tipuannya terlalu palsu, bayaran konsultasi jutaan. Hanya orang bodoh yang tertipu. Aku sarankan kamu jangan buang-buang tenaga. Aku ingin kamu obati seseorang, bos. Bayaran konsultasi 1 juta. Bayaran bukan masalah. Kartu ini berisi 1 juta, password 6 digit terakhir nomor kartu. Setelah berhasil, akan ada hadiah besar. Dermawan. Tuan muda, Anda masih khawatir dengan wanita ini, baru keluar dari keluarga Gu. Langsung bergandengan dengan pria lain. Bahkan terima kartu pria itu, siapa tahu sedang melakukan transaksi memelukan. Diam. Su Qinghe, aku beri kamu 10 juta. Kamu masih tidak puas? Benar-benar tak terselamatkan? Mulai sekarang. Hidup mati wanita ini tidak ada hubungannya denganku. Kita pergi. Gimana pasiennya? Kamu tepat menemui aku. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa aku selamatkan. Nona Su bisa bercanda. Ayahku sakit apa saja kamu tidak tahu, sudah yakin bisa sembuhkan? Selama masih ada napas, aku pasti bisa sembuhkan. Sudah putus napas tapi belum mati total. Aku masih punya 30% keberhasilan. Bagus, tipuan Nona Su sangat memuaskan. Tipuan? Tabib Jiang sudah periksa ayahku. Katanya kecuali menemukan gerbang suci pengobatan surga, minta dewa pengobatan bertindak. Kalau tidak, ayahku tidak akan hidup lewat jam 12 malam ini. Lihat, guruku 3 tahun lalu sudah berikan cincin Qian Kun padaku. Sekarang aku adalah dewa pengobatan baru gerbang suci pengobatan surga. Tak disangka tabib Jiang ini pernah dengar namaku. Bagus, aktingmu sangat memuaskan. Aku cari kamu juga karena dengar kabar. Dewa pengobatan baru adalah wanita, ayahku ketua perkumpulan naga hitam. Kalau dia meninggal, perkumpulan pasti kekal, nanti kamu bersikeras. Kamu adalah ahli waris dewa pengobatan, bisa sembuhkan ayahku. Tapi perlu bawa dia ke gunung, rawat 1 tahun. 1 tahun cukup untuk aku kendalikan kekacauan. Hei, kamu. Oh ya, mulai sekarang kamu adalah dewa pengobatan. Aku memang dewa pengobatan. Bagus, pertahankan kondisinya. Setelah berhasil, tinggalkan kota naga, aku akan memberimu 2 juta lagi. Ah, Dokter Jiang, asalkan kau selamatkan kakakku. Apapun permintaanmu, silakan ajukan. Kami dari perkumpulan naga hitam akan memenuhinya, Tuan Lei. Aku sudah berusaha maksimal. Ketua He, kemungkinan besar tidak akan bertahan melewati jam 12 malam ini. siapa bilang dia tidak akan bertahan melewati jam 12 malam ini? Kakak sulung kau datang. Wajah pucat, napas lemah, ini penyakit paru-paru. Gadis Kessel, tadi kau meragukan diagnosisku? Betul, penyakit ketua He masih bisa diselamatkan. Kau adalah Dokter Jiang? Sepertinya keahlianmu juga biasa saja. Kau, Orang tua ini, bahkan penyakit paru-paru biasa saja tidak bisa sembuhkan. Ingin mengobati kepala keluarga Gu Diyuan? Itu semakin mustahil. kurang ajar. Kau tahu siapa dia? Ini adalah Dokter Jiang yang termasyur. Selama 40 tahun berkarir, pasien yang disembuhkannya ribuan. Dia adalah Huatuo yang hidup kembali, bahkan raja pun bertemu dengannya. Harus memberi hormat. Kau hanya seorang gadis kecil. Apa hakmu untuk meragukan? Paman Lei, Dokter Jiang.
Dia adalah sage medis dari gerbang suci tabib surgawi, APA. Sekarang, apakah aku punya hak untuk meragukan? Sage medis, kau adalah sage medis? Ini adalah hal paling lucu yang pernah kudengar. Tidak mungkin. 20 tahun lalu, aku pernah pergi ke gerbang suci tabib surgawi, memohon petunjuk pengobatan. Sage medis yang tua itu sudah berusia lebih dari 70 tahun. Pasti bukan gadis kecil sepertimu. Itu sudah ketinggalan zaman. 3 tahun lalu, guruku menyuruhku mengambil alih gerbang suci tabib surgawi. Akulah sage medis baru dari gerbang suci tabib surgawi. Banyak bohong. Hinapa wanita. Berani-beraninya menyamar sebagai sage medis di sini. Kau bisa menipu tuan mudaku, tapi tidak bisa menipuku. Lihat baik-baik. Ini adalah perkumpulan naga hitam. Penapu jalanan sepertamo. Berani-beraninya pergi owner di sini. Aku kasih kau kesempatan. Hilang dalam 3 detik. Aku mempertimbangkan kau adalah perempuan. Jadi aku maafkan kali ini. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak melihat matahari besok. Paman Lei, Dokter Jiang mendiagnosis. Ayahku tidak akan bertahan melewati jam 12 malam. Lebih baik biarkan dia mencoba. Siapa tahu ada secercah harapan. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini, asalkan kau sembuhkan kakakku. Seluruh perkumpulan naga hitam kami akan berterima kasih padamu. Kami akan menghormatimu sebagai tamu kehormatan. Tapi jika kau tidak bisa menyembuhkan, aku akan membuatmu tahu akibatnya mengusik perkumpulan naga hitam kami. Aduh. Sudahlah, sudah tahu. Minggir. Dr. Su, ayahku perlu istirahat total, ya? Tidak serumit itu. Penyakit ketua Hi, 1 tusukan langsung sembuh. Ada APA, kita kan awalnya tidak merencanakan ini. Tenang, semuanya di bawah kendali. Sayal, tusukan Qian Kun? Dr. Jiang, apa itu tusukan Qian Kun? Tusukan Qian Kun adalah teknik rahasia dewa pengobatan dari gerbang suci pengobatan langit. Bisa menghidupkan kembali, memutus hidup mati. Sir, will ITU? Ayah, tapi kenapa kakakku belum juga sadar? Jangan buru-buru. Sebentar lagi dia bangun. Jarum perak. Ambil. Ayah, kakak. Ayah, kau sadar. Ketua Hi, biar saya periksa. Nadi stabil, detak jantung normal. Ini benar-benar keajaiban. Mungkinkah dia benar-benar punya kemampuan itu? Bagus, luar biasa. Nona Su, maaf, tadi saya kurang ajar. Begini saja, terima kartu ini. Isinya 10 juta. Pinnya 6 digit terakhir nomor kartu. Uang bukan masalah. Ada permintaan apa, bilang saja. Persatuan Naga Hitam kami akan penuhi semuanya. Sudahlah, uangnya tidak usah. Kalau memungkinkan, bantu saya kumpulkan. Berapa sih waktu terakhir saya? Wah, tidak masalah. Nona Su, kau benar-benar penyelamat Hi Jinming. Urusan ramuan spiritual, serahkan saja pada Persatuan Naga Hitam kami. Tuan, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Kalau kau pergi, aku harus bagaimana? Ibu, tenang. Ayah tidak akan kenapa-napa. Paman Song, berapa lama lagi Dokter Jiang sampai? 5 menit lagi. Tidak perlu menunggunya. Saya sudah lihat keahlian pengobatan Dokter Jiang itu. Dia tidak bisa menyelamatkan kepala keluarga Gu. Su King He. Kita sudah putus pertunangan. Untuk apa kau kesini? Kepala keluarga Gu dan guruku memiliki hubungan yang erat. Memang kita putus, tapi aku tidak bisa diam saja melihat orang sekarat. Su King He. Semakin kau memaksa begini, semakin aku jijik padamu. Kau murid si penipu itu. Dulu gurumu menipu tuanku agar menandatangani perjanjian pertunangan. Sekarang, kau memaksa, mengambil kesempatan saat tuanku sakit parah. Memaksa anakku menikahimu. Tenang saja, mustahil. Nyonya tuaku, memang aku ingin menikah dengan Gu Jingzhao. Untuk praktik ganda, tapi tujuan kedatanganku hari ini bukan itu. Kepala keluarga Gu mengalami 5 kelemahan surgawi. Ajalnya sudah dekat. Kalau aku tidak bertindak, 3 menit lagi dia pasti mati. Kurang ajar. Berani-beraninya kau menggetak tuan kami. Penjaga, patahkan kakinya. Tunggu. Su King He, pergi kau. Antara kita tidak mungkin. Aku, Gu Jingzhao, tidak akan menikahi wanita yang tak tahu sopan santun. Pergilah sekarang. Aku bisa melepaskanmu. Tapi kalau kau keras kepala, jangan salahkan keluarga Gu. Kau pria yang baik hati, tapi buta mata dan hati. Ayahmu hampir mati. Kau malah banyak bicara di sini. Minggir. Su King He, hentikan. Kau mau apa? Menyelamatkan orang, tentu saja. Tuan Gu ini gagal jantung. Setelah aku tusuk jarum ini, kurang dari 1 menit dia akan bangun. Wanita ini berani-berani main-main dengan nyawa ayahku. Main-main atau tidak, tunggu saja 1 menit. Pewaris grup Gu yang terhormat. Masa tidak punya nyali sedikit pun? Haruskah percaya padanya? Nah, jangan percaya. Dia penipu. Mau membunuh tuan kami. Betul.
Aku harus cepat cabut jarumnya. Jangan. Kalau jarumnya dicabut, Tuan Gu benar-benar akan mati. Ibu, jangan gegabah. Tuan, aku akan selamatkan kau. Tuan, kenapa Tuan? Ayah, kau baik-baik saja. Sudah kubilang jangan dicabut. Sekarang benar-benar habis. Ini salahmu. Kau bunuh tuan kami. Aku minta kau biar dengan nyawa. Tabib Jiang tiba. Tabib Jiang, tolong selamatkan tuan kami. Biar aku periksa. Denyut nadinya sudah hilang. Tidak bisa diselamatkan. Orang mati tidak bisa hidup lagi. Nyonya, sabarlah. Tuan, Siapa bilang tidak bisa diselamatkan? Senior, murid Jiang MU memberi salam. Tabib Jiang, kau panggil dia apa? Ini adalah tabib suci dari gerbang suci tabib surgawi. Keluarga Gu beruntung. Dengan senior di sini, Tuan Gu bisa diselamatkan. Su Qinghe, kau benar-benar tabib suci? Gu Jinghao, sekarang masih mau usir aku? Asal kau bisa hidupkan ayahku, syarat apapun aku terima. Meski tubuhnya yang sangat positif. Sangat menguntungkan untuk latihanku. Tapi aku, Su Qinghe, untuk mencapai jauh. Tidak perlu memaksa seorang pria. Pertunangan kita batal. Tapi kepala keluarga Gu adalah teman guruku. Sebagai muridnya, aku tak bisa biarkan dia mati. Tapi, biaya pengobatannya 10 juta. Uang bukan masalah. Dia tak ganggu aku lagi, harusnya senang. Tapi kenapa? Aku malah tak merasa senang? Baik, kalian keluar dulu. Ibu, ayo kita keluar. Senior, Tuan Gu sudah mati. Masih bisa diselamatkan? Tentu saja. Teknik ini bernama 9 jarum langit. Tak ada reaksi. 3. Apa yang terjadi? Apa dia mati? Dia memang sudah mati. Barusan Nyonya Gu tua mencabut jarum penjaga nyawaku, membuat aliran darahnya tersumbat. Sekarang semuanya dimuntahkan. Lihat. Luar biasa. Di dunia ada ilmu pengobatan sehebat ini? Senior, mohon terima aku sebagai murid. Tidak perlu, tidak perlu. Ilmu pengobatan akan kuajarkan nanti. Panggil mereka masuk dulu. Baik. Tuan, Ayah, kau sadar? Sudah, biaya 10 juta. Transfer ke Lao Jiang. Tak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tuan muda, tunggu sebentar. Tuan muda, kau murid pendeta Li kan? Betul. Bagus, akhirnya aku menunggumu. Kalau gitu, cepat nikahi. Anakku. Tuan, Nona Su sudah sembuhkan penyakitmu. Kita bayar biaya pengobatannya saja. Kenapa kau harus memaksa Zhao menikahinya? Apa maksudmu? Apa kau pikir? Tuan muda Su tak pantas untuk anak kita? Aku. Pikiran wanita. Aku beritahukan, pernikahan ini adalah hasil usahaku. Tuan muda Su, kau turunkan kali ini. Juga untuk menepati janji nikah kan? Kalau gitu, keluarkan surat pernikahan. Paman Gu, surat pernikahannya sudah. Ayah, surat pernikahan sudah kuambil. Bagus sekali. Kalian berdua, cepat urus surat nikah. Baik, ayah. Gu Jingzhao, kau serius? Aku akui, sebelumnya aku salah menilaimu. Aku juga tahu. Kamu pasti sangat membenciku, tapi ayahku baru sembuh dari sakit parah. Tidak boleh marah. Kalau kamu ketemu orang yang kamu suka, kita bisa langsung cerai. Aku juga tahu. Ini sangat tidak adil buat kamu. Setiap bulan, aku bisa kasih kamu 1 juta sebagai kompensasi. 1 juta? Cuma setara sekali bayar konsultasi aku. Tapi, karena kamu masih terlihat tulus, aku setuju deh. Aku ingetin ya, cara kamu cari uang sekarang bahaya banget. Kalau sampai ada yang lapor, kamu bisa langsung ditangkap. Kalau mau cari uang, aku bisa rekomendasiin kamu masuk ke satu rumah sakit. Nggak usah. Aku justru suka cara yang ekstrim. Nggak usah repot, yang Master Gu. Aku juga penasaran. Obat-obatan langka yang pesan ke Black Dragon Society, udah dikumpulin belum? Gak tahu, terima kasih. Sesukamu. Ini baru aja diterima Black Dragon Society, sebatang. Please flower root humor 5 ratus ton. Kamu antarin ini ke Nona Su. Sayap.
Nona Su ahli pengobatan luar biasa, cantik dan anggun. Kalau bisa jadi menantu keluarga He, itu yang terbaik. Kamu deketin dia. Aku sih mau. Tapi harus Nona Su yang mau juga dong. Ya, bener juga. Bener-bener ayah kandung deh. Udah, kalau nggak ada urusan, aku duluan. NAK, Sopan. Jaga sikap. Cepetan nikahin Nona Su. Su Qinghe, kenapa kamu sampai ngikutin aku? Ke kantor? Aku lihat aura kamu gelap. Hari ini pasti ada sial. Datang buat jagain kamu. Lain kali, jangan banyak omong tahayul gitu. Ramalan dan firasat gitu, nggak bisa dipercaya. Aku juga nggak percaya. Kantor, silakan jalan-jalan, tapi pertama, jangan kasih tahu orang hubungan kita. Kedua, jangan ganggu karyawan lain kerja. Ketiga, jangan masuk kantor aku. Kamu, Nona Bai, kenapa kamu ada di kantor aku? Tolong keluar. Kakak Jingshao, aku baru datang. Udah suruh pergi? Kata orang, kamu nikah sama cewek desa. Aku buru-buru sewa pesawat. Balik buat ketemu kamu. Cepat cerai-ceraiin cewek desa itu. Di seluruh kota naga. Cuma aku, Bai Silin, yang cocok sama kamu. Bai Silin, siapa kamu? Buat nilai istri aku. Di mataku, dia jauh lebih baik dari kamu. Sepengetahuan aku, Gup Harmaceo Tical waktu tuan Gu sakit. Rantai dana putus, sekarang malah dipukul mundur oleh produk perawatan kulit. Dari grup Yimei Kisen, perusahaan rugi parah. Kakak Jingshao, asal kamu mau sama aku bisa bantu kamu lewati kesulitan ini. Gak perlu. Aku tahu, kalian cari keluarga ahli pengobatan tradisional kuno. Mau beli resep kecantikan mereka, kembangkan produk baru. Lalu balikkan keadaan kalian sekaligus. Kalahkan grup Yimei Kisen. Tapi percaya gak? Cuma perlu satu telepon dariku, seantero Longcheng. Gak ada yang berani jual resep ke kalian. Bai Silin, kamu masih sama bajingannya. Terus gimana? Kalau sebelum kakek keluarga Gu sakit, keluarga Gu masih bisa saingan sama keluarga Bai. Tapi sekarang keluarga Gu udah jatuh. Di industri farmasi Longcheng, keluarga Bai adalah pemimpinnya. Cuma perlu perintahku. Siapa yang Jie Berry Muka? Tentu saja. Kalau kakek Jingzhao cerai sama wanita itu, lalu jadi pacarku. Resep kecantikan itu gampang, aku bisa atur. Mimpi. Bai Silin, pakai cara busuk kayak gini, mau jadi menantu keluarga Gu? Kamu gak layak. Aku gak layak? Aku suka kamu bertahun-tahun. Kamu bilang aku gak layak. Apa aku, putri keluarga Bai, gak bisa ngalahin cewek desa itu? Pasti cewek desa itu yang godain kamu duluan. Aku mau potong-potong dia. kayaknya kamu gak mampu. Siapa kamu? Aku istrinya. Kamu tuh, udahan deh nyari yang udah punya. Jadi pelakor bakal kena kutuk. Kamu? Siapa yang bilang pelakor? Aduh, lepesin. Selain ilmu pengobatan. Ternyata dia jago bela diri juga. Kasih pelajaran aja cukup. Jangan sampai ada korban jiwa. Oke suamiku. Kalau kamu ganggu suamiku lagi, aku gak segan-segan. Kamu tahu siapa aku? Keluarga Bai punya aset puluhan miliar. Di seantero Longcheng, cuma perlu kegerakan jari. Aku bisa usir kamu dari Longcheng. Oke, aku tunggu. Tapi, kalau kamu gak pergi sekarang, aku gak tahan lagi. Udah lama gak olahraga. Tangan udah gatal. Dasar perempuan kasar. Kak Jingzhao. Aku tunggu kamu berubah pikiran. Kamu pasti bakal cari aku. Itu. 3 larangan yang kamu bilang, kayaknya aku langgar semua. Sudahlah, kamu sudah menghina Bai 11 Lin. Dengan sifatnya yang dendam, dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku tidak takut padanya. Dan tenang saja, aku akan melindungimu. Cantik itu dosa. Kalian cowok-cowok di luar sana juga. Berbahaya, tahu. Kamu melindungiku? Keluarga Bai adalah keluarga besar berusia ratusan tahun di kota naga. Tindakannya kejam. Menguasai dunia hitam putih, siapapun yang menghina keluarga Bai tidak akan berakhir baik. Sudahlah, bicara sama kamu juga nggak ngerti. Kamu adalah istriku. Meski hanya secara nama, aku akan tetap melindungimu. Pria ini masih punya hati nurani. Ribut-ribut gini, aku jadi lapar, tuanku. Aku ajak kamu makan enak. Ini makanan enak yang kamu maksud? Seumur hidupku, Gu Jingshao belum pernah diajak makan di warung pinggir jalan. Kamu ngerti apa? Kalian orang kota. Makanan laut mewah,
Michelin itu. Semua cuma pemanis. Kalau mau makan yang enak, harus ke sini. Wah, ada bir juga. Tuan muda Gu pernah minum bir? Aku memang belum pernah. Nah, ngomong apa lagi? Bersulang. Cantik. Minum satu dong. Pergi sana. Dia tidak minum alkohol. Kalau mau minum, aku yang temani. Mereka banyak, kamu pergi dulu. Kamu siapa? Bos, kami mau temani istri kamu minum. Itu sudah memberi muka. Jangan tidak tahu terima kasih. Cuma minum, kan? Aku yang minum sama kamu. Sudah cukup? Kakak. Kamu ini nggak mau dihormati, mau dihukum. Diam APA. Serang. Cewek kecil, kamu tahu siapa aku? Aku dari Asosiasi Naga Hitam. Berani ganggu orang Asosiasi Naga Hitam? Kalian temat. Asosiasi Naga Hitam? Hebat, ya? Ketua Asosiasi Naga Hitam, He Zhenming. Lihat, aku juga harus menyapa. Kamu siapa? Berani mengancam aku? Asosiasi Naga Hitam menguasai kekuatan dunia hitam terbesar di seluruh kota naga. Bahkan keluarga Bai pun harus menghormati dia. Bagaimana dia bisa mengenal He Zhenming? Berani tidak menghormati ketua? Kau sudah mati. Tapi, kalau kau mau menyerahkan diri secara sukarela, aku masih mau mempertimbangkan untuk membebaskanmu dan pacarmu itu. Cari mati. Kau tidak akan sadar sampai melihat peti mati. Halo, ada masalah di Jalan Hehua, pasar makanan, ada yang cari masalah. Tunggu. Pangeran besar datang sendiri. Hari ini kalian mati. Dia. Kau siapa? Perani tidak menghormati Nona Su? Nona Su, organisasi Hei Long saya. Ayah menyuruh saya menyerahkannya pada Anda. Bagus. Adapun orang ini bertindak kotor, berani tidak menghormati Nona Su. Xing Xian pasti akan membersihkan nama organisasi Hei Long. Cepat pergi. Inikah petarung? Meski tubuhnya juga punya energi, tapi jauh kalah dari kultivator. Bahkan ayahnya, He Zhenming, mungkin tidak bisa menahan satu serangan saya. Cepat pergi, cepat pergi. Nona Su. Besok di kota naga ada lelang. Ada ginseng darah berusia 600 tahun. Xing Xuan ingin mengundang Nona Su untuk ikut. Baik. Oh ya, meski Nona Su adalah penyelamat organisasi Hei Long saya, tapi kedepannya harap bertindak lebih rendah hati. Lagi pula tidak setiap kali bisa kebetulan bertemu saya untuk menyelesaikan masalah kalian. Ayo. Apakah semua pria begitu sombong? Aduh, baru beberapa botol bir sudah mabuk begini. Kamu memang tidak tahan minum. Aku tidak mabuk. Kamar kamu. Itu, aku peringatkan, jangan masuk kamarku. Maksudmu apa? Kita suami istri sah, tidur bersama kenapa?
Lagi pula, tubuh yang MU terlalu kuat. Harus ganda kultivasi denganku untuk memecahkan takdir. Su Qinghe, jangan mengarang lagi. Kau cuma ngidam tubuhku, tapi wanita seperti kamu yang tidak setia. Gu Jingzhao tidak akan suka. Tidak akan suka. Di mana saya berubah-ubah? Apa-apa ini? Tak disangka dapat hasil secepat ini. Kalau sudah mengumpulkan 9 jenis obat spiritual, bisa dimasak. Jiu Zuanjin dan yang bisa meningkatkan kekuatan. Kalau bisa bersenandung dengan Gu Jingzhao. Ah, sudah mabuk segini, tidak bisa bekerja sama juga. Kekuatan spiritual di sini jauh lebih buruk daripada di pegunungan. Hei. Kenapa diam saja? Ayo makan sini. Oh. Semua ini kamu yang masak? Bukan aku yang masak. Apa kamu yang masak? Orang tertentu. Tidur sampai matahari tinggi baru bangun. Aku tidak menyangkakan, tuan muda Gu yang hidup bergelimang kemewahan. Bisa memasak juga. Dan rasanya senak ini. Waktu kuliah di luar negeri, belajar cuma-cuma saja. Memasak kan tidak ada yang sulit. Oh iya, hari ini aku mau dengan keluarga Zhao bernegosiasi masalah resep kecantikan. Kamu jangan ikut aku saja. Bukan cuma resep kecantikan kan? Aku punya juga. Resep ini pasti lebih bagus dari milik keluarga Zhao. Ambil saja pakai. Anggap ini terima kasih dari nona ini, karena kamu buat sarapan untukku hari ini. Bai Yusan keluarga Zhao harganya 5 juta loh. Kamu cuma ambil selembar kertas toilet sobek. Bilang harganya jauh melebihi Bai Yusan. Oh jadi yang mau kamu beli itu Bai Yusan ya? Resep dan dingin ini nilainya dibanding Bai Yusan jauh lebih tinggi beberapa tingkat. Su Qinghe, jangan bicara besar saja. Kamu kan punya keahlian pengobatan. Cari kerja di rumah sakit, jalanin hidup dengan sungguhan, lebih baik daripada bermimpi terlalu tinggi sekarang. Coba-coba dong. Siapa tahu itu beneran. Resep kamu ini, aku akan minta ahli untuk memeriksanya. Nanti akan kelihatan apakah asli atau palsu. Oke, aku pergi dulu. Gu Jingzhao, Gu Jingzhao. Kamu sama sekali tidak tahu betapa tingginya nilai resep yang aku berikan ke kamu. Aku tunggu kamu datang meminta bantuan saya. Gu Jingzhao, apa yang kamu pikirkan? Resep dingin dan ini cuma bohongan yang dibuat-buat oleh Su Qinghe. Bohongan sembarangan. Kamu percaya beneran? Apakah kamu percaya kata manis wanita itu? Baru-baru ini, grup medis estetika Kisen sudah meluncurkan produk kecantikan baru. Pengguna yang pakai terus selama seminggu akan jelas terlihat perbaikan kondisi kulit sejak produk baru mereka rilis. Penjualan produk sejenis perusahaan kita turun drastis banget. Saham perusahaan sudah anjlok 3 hari berturut-turut. Grup Gu mendesak butuh produk kecantikan yang laris untuk balikan keadaan. Dokumen sudah saya pakai. Bai Yusan keluarga Zhao kami mengalahkan produk kecantikan Yimei Kisen Group. Bahkan masih jauh lebih unggul. Profesor Wang, coba kamu periksa. Baik. Pakku. Ini memang bayusan yang dipakai selir istana dinasti Ming. Efek anti kerut, whitening, dan hilangkan noda sangat kuat. Tapi ada 2 bahan obat tulisannya buram.
Ini resep yang tidak lengkap, tapi nilainya masih jauh lebih tinggi. Dari produk baru Imei Kisen. Kakek Sao. Grup Gu kami siap beli Bayusan ini kapan saja. Pak Gu langsung to the point. Biosan ini. Kami jual 10 juta. Bukannya 5 juta? Kok naik harganya? Wujuda ITU harga dulu. Kemarin keluarga Bai Longcheng hubungi, semua keluarga pengobatan tradisional. Larang jual resep rahasia, kecantikan ke kalian. Kami ambil risiko musuhi keluarga Bai Longcheng. Buat kerjasama dengan kalian. 70% industri farmasi Longcheng dikuasai keluarga Bai. Keluarga Bai sudah bilang, selain keluarga Sao kami. Mungkin kamu nggak bisa cari keluarga lain yang mau kerjasama dengan keluarga Gu. Tawaran 10 juta itu sudah sangat murah buat kamu. Gak mungkin. Harga 10 juta terlalu tinggi. Apalagi ini cuma resep yang tidak lengkap. Kalau resep ini lengkap, bukan 10 juta, tapi 100 juta, Pak Gu. Bisa tunggu produk baru Bayusan rilis. Nanti keuntungan grup Gu kamu bukan cuma 100 juta. Kalau grup Gu terus-terusan ditekan Imei Kisen. Kerugiannya bukan cuma 100 juta. Hari ini jual 10 juta. Besok belum tentu segini harganya. Kalian ini naikin harga seenaknya. Oke, kalau gitu jangan beli. Lajapila. Nggak cuma kalian yang mau beli. Saya yakin. Imei Kisen Group juga tertarik. Sama Bayusan kami. Xiaohua, kita pergi. Tunggu dulu, Kakek Sao. Harga bisa kita bahas lagi. Harga 10 juta, nggak bisa kurang sedikit pun. Kalau tidak, cari saja yang lain. Jingyan Dan, ini ternyata resep Dinyan Dan. Profesor Wang, kamu bilang apa? Nggak nyangka saya Wang Shisang. Masih bisa lihat resep Dinyan dan sebelum mati. Sungguh mati pun nggak ada penyesalan. Haku, karena kamu punya resep pil Dinyan Dan ini. Ngapain beli Bayusan? Profesor Wang, maksudmu, resep pil Dinyan dan ini. Nilainya lebih tinggi dari Bayusan? Tentu saja, ini adalah resep kecantikan yang dipersembahkan oleh Master Negara Dinasti Tang, Yuan Tiangang, untuk selir yang, bila tadi puncak Gunung Giok bertemu, di kolam surgawi di bawah bulan akan berjumpa. Dulu selir yang bisa memukau semua orang, membuat penyair termasyhur menulis puisi. Semua karena pil Dinyan Dan ini. Sudah kukira karena usianya yang lama. Resepnya hilang. Tak disangka, masih ada di dunia. Kalau begitu, berapa nilai resep pil Dinyan dan ini? Seperti kata pepatah, 1000 keping emas mudah didapat, satu resep sulit dicari. Ini benar-benar harta tak ternilai. Oh, jadi yang mau kamu beli adalah Bayusan? Resep pil Dinyan dan ini nilainya jauh lebih tinggi. Beberapa tingkat dibanding Bayusan. Su Qinghe, berhentilah bicara besar. Kamu punya keahlian pengobatan, cari kerja di rumah sakit, lebih realistis. Lebih baik daripada sekarang muluk-muluk. Jadi, dia benar-benar tidak membohongiku. Barang yang begitu berharga, dia berikan begitu saja padaku. Sementara aku masih meragukannya. Direktur Gu, kamu sungguh menganggap kami bodoh, ya? Main-main dengan trik seperti ini, APA lagi pil Dinyan Dan ha? Barang semacam itu cocok untuk kalian main-main? Benar. Kamu sungguh menganggap kami anak 3 tahun untuk dipermainkan, ya? Prop pun tidak carry yang bagus, ambil tisubikas. Mau memperdaya siapa? Kamu boleh menghina aku, Wang Shishang. Tapi jangan sekali-kali menghina resep pil ini. Benarkah? Berani kamu bawa ke sini, biar aku lihat. Wah, ini benar-benar resep pil Dinyan Dan. Direktur Gu, karena kamu punya resep pil Dinyan Dan ini, ngapain beli Bayusanku? Bayusanku ini bukan resep yang lengkap, yang kamu punya ini. Bahkan lebih hebat berkali-kali lipat dari Bayusan yang lengkap. Kakek, menurutmu, orang yang menulis resep pil Dinyan Dan ini, bisakah membantu kami melengkapi resep Bayusan? Direktur Gu, boleh tahu dari mana kamu dapat resep pil ini? Seorang temanku yang memberikannya padaku. Direktur Gu, harap kamu perkenalkan kami, agar resep Bayusan kami bisa dilengkapi. Keluarga Sao bersedia membayar harga berapapun. Direktur Gu, aku juga ingin ikut. Aku juga ingin melihat sosok sang ahli langsung. Su Qinghe tidak punya ponsel. Jadi hanya bisa bertemu langsung. Nanti malam aku ketemu dia, bisa perkenalkan kalian. Kalau Direktur Gu tidak mau memperkenalkan, jangan cari-cari alasan. Kakek Sao, bukan aku tidak mau memperkenalkan. Tapi sang ahli itu tidak punya ponsel. Master memang master, tetap merepotkan Bapak Gu. Tolong minta dia hubungi kami secepat mungkin saat ada waktu. Saulah, kamu ambil cabul ini, warisan 500 tahun dari harta keluarga. Keluarkan, kakek. Ini satu-satunya obat ajaib keluarga Sao. Nilainya puluhan miliar. Orang yang bisa memberikan pil awet muda begitu saja kepada teman, pasti menganggap uang seperti kotoran. Selain uang, keluarga Sao hanya punya jamur lingsi warisan ini.
Asal bisa melengkapi resep Bai Yusan, semuanya sepadan. Baik kakek. Tapi, bagaimana rupa orang bijak di luar dunia ini sebenarnya? Orang ini tidak pakai ponsel, pasti menjauhi keramaian dunia, pertapa yang beraura dewa, dan bersifat bijaksana. Young Master Yan, bukankah itu putra pewaris Black Dragon Society? Kenapa dia juga datang ke lelang? Siapa wanita di sampingnya? Cantik sekali. Gadis secantik ini dipasangkan dengan Hsing Xuan. Benar-benar bunga segar. Ditancapkan di kotoran sapi. Nona, Anda sungguh cantik. Setelah lelang selesai, Boleh ke saya menggandeng sang beauty untuk makan malam bersama? Yaneo. kamu mau apa lagi? Nona Su bukan orang yang bisa kamu sentuh. Hsing Xuan. Kamu ku mapakandangku, Barani Mengalanjaku? Perkaya tidak, aku ganyang hobbies Black Dragon Society mu. Beauty, suka makan APA? Aku suruh siapkan sekarang. Aku tidak kenal kamu. Makan malam bersama? Tidak usah. Kurang ajar. Yang Master Yan adalah putra pewaris Triad Society kami. Masih muda sudah menjadi martial artist tingkat Houguan. Nomor 1 di kalangan generasi muda. Tertarik padamu. Itu keberuntunganmu. Jangan sok tinggi. Oh, ternyata ini level martial artist Hou Tian. Orang ini meski sedikit lebih kuat dari Hsing Xuan. Tapi buatku, masih terlalu lemah. Yang Ao, ya? Kendalikan anjingmu. Kalau dia keluar dan menggonggong lagi, aku tidak keberatan mencabut lidahnya. Kamu. Wah, masih mawar berduri. Ada sifat, aku suka. Tapi lihat penampilan Nona Su. Kelihatan butuh uang. Begini saja, asal kamu setuju jadi wanitaku. Sebut angkanya, aku kasih. Kamu. Tidak semua bisa diukur dengan uang. Perasaanku tak ternilai. Aku sudah menikah. Aku, Su Qinghe, tidak akan mengkhianati orang yang kucintai. APA, kamu sudah menikah? Terkejut sekali. Aneh kalau aku menikah. Terus kalau sudah menikah gimana? Istri, aku lebih suka. Aku kasih kamu kesempatan lagi. Pikir baik-baik, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya jika membuatku marah. Kamu juga tidak akan sanggup menanggung akibatnya jika membuatku marah. Semuanya, lelang ini akan segera dimulai. Silakan segera mengambil tempat duduk. Tuan Yan, lelang akan segera dimulai. Jangan buang waktu untuk hal yang tidak penting di sini. Sayang, aku akan lepaskan kamu dulu. Setelah lelang selesai, kita akan bermain dengan baik. Nona Su, mari kita duduk dulu. Nona Su, kamu baik-baik saja? Yanao, tumor ganas ini mengandalkan kekuatan Triad. Bertindak sunang-unang tanpa rasa takut. Selama bertahun-tahun, dia telah merusak banyak gadis. Tidak apa-apa, dia tidak bisa mengancamku. Tenang saja. Nona Su, kamu terlalu gegabah tadi. Yanao adalah satu-satunya orang di generasi ini di Kota Naga yang bisa mengalahkanku. Kekuatan Triad mereka tidak kalah dengan Black Dragon Society kita. Apalagi mereka menikah dengan keluarga baik, kekuatan finansialnya kuat. Mereka selalu ingin menelan Black Dragon Society kita dan mendominasi Kota Naga. Kamu tidak percaya padaku? Di dunia ini, yang kuat dihormati. Hanya sebuah triad. Aku tidak peduli. Triad adalah yang terkuat di Kota Naga, dia sama sekali tidak peduli. Tingkat latihannya sejauh mana? Ini adalah barang pertama lelang ini, giok naga dari zaman dinasti Tang. Tekstur giok halus, pengerjaan indah, harga awal 3 juta. Sidia Panawaran Tidak Bol, Kurang Dari 100,000. Di dalam giok ini ternyata ada energi spiritual. Jika diberi mantra di dalamnya, bisa dibuat menjadi alat kecil. Nona Su Teleberjasa Pada Black Dragon Society kita. Pilih apa saja yang kamu suka, Black Dragon Society kita akan memberimu 3 barang. Giok ini bagus. Sekarang lelang dimulai. 3.100.000, 4 juta. Sembilan juta. 10 juta. Inilah akibatnya melawan aku. Lihat aku tidak membidikmu sampai mati. Terlalu sombong. 1.000. Nona Su, kenapa kamu menarikku? 10 juta sudah melebihi nilai giok ini. Ada yang mau menawar lagi untuk 10 juta? 10 juta. Pertama. Terjual. Selamat kepada Tuan Yan. Berhasil memenangkan giok naga dinasti Tang ini. Barang lelang kedua, 6.500.000.
Terjual. Selamat kepada Tuan Cuang, dengan harga 6.500.000 berhasil memenangkan. Koleksi Tang Bohu ini. Nona Su, kalau tak punya uang, lebih baik jangan di sini. Pulang saja, mandi dan tidur. Yan Eo bajingan ini sungguh keterlaluan. Apapun yang dilelang, dia pasti berebut. Biarkan saja dia berebut. Yang Master Yan, apa perempuan itu sengaja menaikkan harga? Kita sudah habiskan 100 juta. Sayal, tertipu. Ginseng dar 700 tahun yang ayah suruh beli. Belum dibeli. Kita masih punya berapa uang? Lebih sedikit dari 10 juta. Semua perhatikan, ini adalah ginseng ungu yang ditemukan oleh petani tua. Konon saat digali, ginseng ini memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Para ahli menilai, kemungkinan ini adalah obat tradisional yang belum ditemukan, bisa mencerahkan kulit dan memperpanjang umur. Harga awal 100.000. Kenaikan minimal 10.000. Ini ternyata akan naga ungu 1000 tahun yang bisa jadi bahan utama pil keabadian. Barang suka menyembunyikan keasliannya. Obat ajaib ini harus kudapatkan. Siapa yang mau ditipu dengan akar kayu busuk ini? Iya, anggap kita bodoh? Balai lelang kami jamin keadilan dan transparansi. Jika tak ada yang mau menawar, barang ini akan ditarik. Meski semua di sini tak kekurangan 100.000. Tapi siapa mau tertipu barang palsu? 100.000. Nona Su, ini barang sampah. Untuk apa Anda beli? Tenang, aku punya maksud tersembunyi. 100.000. Ada yang mau naik? Yang Master Yan, tadi heboh naik harga. Lanjutkan. Kalau tak punya uang, pulang saja, mandi dan tidur. Yang Master Yan, perempuan ini jelas sengaja memprovokasi. Kalau kau habiskan jutaan berebat tongkat kayu busuk dengannya. Kalau tersiar, jadi bahan tertawaan di kota naga. 100.000 pertama. Terjual. Selamat, Nona. Sukses dapatkan ginseng ungu ini. Sial, Yanao tak tertipu. Nona Su, Anda habiskan 100.000 beli barang rongsokan ini. Masih bisa tersenyum? Memelukan sekali. Cantik tapi tak berotak. Ucapan itu benar sekali. Hishing Xuan. Kau computer sulang persatuan naga hitam. Jangan bawa perempuan bodoh seperti ini ke akara beg ini lagi. Tapi memang, dia kan perempuan kampungan. Habiskan 100.000 beli tongkat kayu bakar, disangka harta karun. Sangga menggelikan. Awalnya mau diam-diam cari untung, tapi lihat kalian tertawa senang begini. Aku kasih lihat deh, wajah asli harta karun ini. Ini memang bukan ginseng ungu, tapi akar naga ungu berusia 1000 tahun. Dimakan bisa nambah umur 20 tahun, bukan kayu bakar, Tuan Yan. Jangan jadikan kebodohanmu modal buat manja-manja ya. APA, bisa nambah umur 20 tahun? Nona, aku mau tawar. 1 miliar buat beli ini. 1 miliar aja berani bilang? Nona, aku tawar 5 miliar. Maaf, akar naga ungu ini aku butuh banget, nggak dijual. Harta langka, yang punya moral yang layak punya. Aku bikin kamu ada nyawa beli, nggak ada nyawa pakai. Ini barang lelang terakhir hari ini. Sebetang ginseng dar umur 700 tahun. Harga buka 3 juta. Kenaikan minimal 100.000, ayo mulai. 3 juta 600.000. 4 juta. 5 juta. Nona Su, aku masih ada 20 juta. Bisa dukung kamu beli ginseng darah ini. 10 juta. Ginseng darah ini buat Riyad. Tolong kasih muka dong. Yan. Tuan Yan. Kayaknya nggak sesuai aturan nih. Omonganku itu aturan. Barang yang aku lihat, siapa berani rebut? 10 juta 100.000. Kamu. Ini lelang, yang nawar tinggi dapat, bener kan Tuan Yan? Painier. 11 juta. Mau mati lu? Jangan-jangan Tuan yang nggak ada duit lagi? Kalau nggak ada duit, ginseng darah ini jadi punyaku. Kalau gitu, keluarga Liu kami mau bantu Tuan Yan 5 juta. Keluarga Huang kami juga mau bantu Tuan Yan 5 juta. Oke, 20 juta. 20 juta 100.000. 21 juta. Dua pula. Tuan Yan, 20 juta. Udah lewat nilai ginseng darah ini. Apalagi cewek ini cuma naikin 100.000 doang. Kayaknya dia sengaja bikin kita jengkel.
Aku tahu, ginseng darah ini penting banget buat ayahku. Kita harus dapetin. Soal cewek itu. Cepat atau lambat aku bikin dia balikin semuanya plus bunganya. 22 juta. Ayo ikutin lagi. Nona Su, aku masih bisa minta keluarga. Transfer to lagi. Nggak usah. Kalau tuan yang mau beli ginseng darah ini. Dengan harga lebih mahal 5 juta. Aku kasih aja deh. Kamu mainin aku? Tenaga dalamnya ada cacat. Yanao, Triad mau lawan aku? Apakah Hei Long Hui akan berperang? Ayo kita pergi. Nona Su, San Lian Hui bertindak sangat kejam. Yanao juga bukan orang yang bisa kau ganggu. Kedepannya, lebih baik kau bertindak rendah hati. Aku sudah sangat rendah hati. Loh? Hari ini terima kasih sudah membantuku mendapatkan Purple Dragon Root. Ini hadiah untukmu. Apa ini? Barang bagus. Kalau kau tidak mau bilang, ya sudah. Ayo, aku antar kau pulang. Di jalan mungkin tidak aman. Ah, tidak usah. Orang yang bisa melukaiku belum lahir. Nona Su menyinggung Yan Ao dan membawa Purple Dragon Root. San Lian Hui pasti tidak akan melepaskannya, meski dia bertindak sembrono. Tapi dia adalah penyelamat Hei Long Hui. Kita tidak bisa diam saja. Putar balik. Baru beberapa hari di Kota Naga, sudah dapat 2 ramuan langka. Tempat ini benar-benar bisa dibilang tanah keberuntunganku. Siang bolong mau membunuh orang? Su Qinghe, aku kasih muka malah kau tolak. Kalau tidak mau jadi wanitaku, lebih baik kau mati saja. Apa yang aku, Yanao, inginkan, kalau tidak dapat, akan kuhancurkan. Awalnya aku pikir perlu usaha, tapi ternyata kau sendiri yang mengantarkan Blood Ginseng ke sini. Mati sudah masih ngomong sembarangan. Serakin Purple Dragon Root. Aku akan biarkan jasadmu utuh. Kalau tidak, aku tidak keberatan memperkosa dulu baru membunuh. Hahaha. Orang sepertimu, hidup hanya mencemari udara. Sampah harus dibersihkan. Hari ini aku akan membasmi kejahatan untuk rakyat. Hanya kau? Wahahaha. Sahi Xing Xuan Ada. Aku masih sedikit takut. Sekarang cuma kau sendiri. Nanti teriak sampai serak pun percuma. Kau tahu apa itu Hotian Warrior? Aku cuma perlu gerakan jari. Bisa menghancurkanmu. Hotian Warrior itu apa? Di kehidupan berikutnya, jadilah orang baik. Yang ketiga. Siapa yang melakukan ini? Kota Naga akan berubah. APA. Satu tim San Lian Hui tewas. Ayah. Dan semuanya dibunuh seketika, tanpa jejak perlawanan. Membunuh banyak orang seketika, bahkan aku tidak bisa melakukannya. Kekuatan sehebat apa itu? Fing Xuan, kenapa kau ada di lokasi kejadian? Nona Su mendapatkan satu ramuan langka di lelang. Aku khawatir Yan Ao mengancamnya, jadi aku mencarinya. Katakan, jangan-jangan Nona Su yang melakukannya? Itu tidak mungkin. Yan Ao adalah Hotian Warrior. Bahkan aku pun bukan lawannya. Oh iya, Nona Su memberiku beberapa kata. Aku juga nggak tahu artinya. Misterius banget. Ayah, kenapa? Akhirnya aku bisa membuka Meridian Ren. Sayang, ini harta karun 18 tangan naga hitam kita. Xingxian.
18 tangan naga hitam kita punya kekurangan bawaan, paling mentok cuma sampai tingkat kesempurnaan akhir. Sekarang Nona Su, bantu kita lengkapi metode tenaga dalam, akhirnya ayah bisa mengintip ke tingkat prajurit bawaan. Ya, gimana Nona Su tahu metode keluarga kita punya kekurangan bawaan? Jangan-jangan kejadian hari ini emang dia. Udah kubilang, Nona Su kekuatannya luar biasa. Kamu nggak percaya? Belum balas budi Nona Su yang nyelamatin kita, sekarang. Dia bantu serikat, naga hitam kita lengkapi 18 tangan naga hitam. Budinya gede banget, nggak bisa dibalas. Serikat naga hitam kita harus berusaha lebih keras, sepenuhnya bantu. Nona Su kumpulan Ramu and Ajaib. Ayah. Kenapa kamu pulang selarut ini? Urusan luar. Tuan Gu belum tidur juga selarut ini? Nungguin aku? Jangan ngarep. Resep pil ini terlalu berharga. Kamu ambil lagi. Nggak usah. Resep pil dingin ini buat aku. Cuma barang kecil yang nggak berarti. Harta tak ternilai di mata kita, buat dia. Cuma barang kecil yang bisa dikasih sembarangan. Dia masih nyimpan rahasia besar apa lagi? Karena kamu gak mau ambil. Aku terima deh. Tapi, dokumen ini perlu kamu tanda tangan. Apa ini? Surat pernyataan tanggung jawab? Gu Jingzhao. Gak sehina yang kamu bayangin. Dokumen ini adalah kontrak pengalihan saham 50% grup Gu. Kontrak pengalihan saham udah disiapin. Masih bilang nggak mau pil dingin. Nggak jujur. Banyak bacot. Cepetan tanda tangan. Resep pil dingin ini aku kasih gratis. Grup Gu itu jerih payahmu. Saham ini nggak bisa aku terima. Resep ini terlalu berharga. 50% saham. Dibandingin sama ini, gak ada apa-apanya. Kalau gak mau tanda tangan, resep ini kamu ambil lagi. Waduh, aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Gimana? Apa ini? HP buat kamu. Tiap hari susah dihubungin, ribet banget. Makasih. Cowok ini lumayan baik, cuma mulutnya keras aja. Ngomong-ngomong, keluarga Zhao ingin melihatmu. Apakah Anda ingin resep bayi Isan? Kenapa aku tidak pergi? Tidak ada bonus selain ini. Apa bonus yang Anda inginkan? Jangan bergerak. Wanita ini. Kau adalah suamiku. Kalau begitu, ini tidak terlalu dini. Aku akan istirahat dulu. Trio akan mengirimkan saya untuk memeriksa. Aku ingin tahu siapa yang membunuh anakku. Halo. Paman Yan, aku tahu siapa pembunuhnya. Siapa itu? Klub Naga Hitam Yan Shao di pelelangan kemarin. Yixing Shen dari Black Dragon Club. Dan seorang pria bernama Su Qinghe. Ada konflik, kebetulan aku punya teman. Saya mengambil beberapa foto. Yan Shao dimutilasi setelah meninggalkan pelelangan. Itu pasti naga hitam. Meskipun tidak ada pemantauan di mana Yan Shao terbunuh, tapi di dekat jalan untuk memantau di dalam, menemukan mobil Hissing Xuan. Su Qinghe berani merampok seorang pria. Aku melihat bagaimana kau mati. Dengarkan aku, naga hitam akan Su Qinghe. Aku ingin kau membayar hutang darah. Ini semua yang kau lakukan. Ya, kau tidak suka tak keawai. Ini adalah roti kukus yang dibuat oleh gadis ini. Orang biasa tidak memiliki perawatan ini. Bukankah terlalu sulit untuk memasak? Matahari ini menghantam barat, dan seseorang. Ini adalah pertama kalinya memasak tidak akan meracuni. Anda makan atau tidak, saya akan memberi makan anjing. Hei, makan? Siapa bilang aku tidak akan makan? Aku hanya sedikit terkejut, kau akan memasak. Apa ini? Kau suamiku? Anda memasak sendiri. Dia memanggil suamiku. Mengapa Anda mencobanya? Bagaimana dengan roti yang saya buat? Melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan lakukan itu lain kali. Gu Jingzhao, apa maksudmu?
Apakah roti yang saya buat sangat tidak enak? Apa yang membawaku ke sini? Fang Yan, Anda menyelamatkan Gu, saya akui. Aku salah paham. Kita coba dekat-dekatan saja. Dia masih ngotot, tapi pasti sudah suka sama aku. Sudah kubilang, tak ada yang bisa tahan. Dengan pesonaku, Su Qinghe. Baik, suamiku. Itu kalian wanita kan? Suka belanja. Suka apa? Beli saja. Lagi pula, sebagai menantu keluarga Gu, nanti akan ikut aku ke berbagai acara. Semua ini perlu disiapkan. Hang, Ayo, coba yang ini. Bagaimana? Bagus. Oke. Semua ini aku ambil. Tolong dibungkus. Baik, Tuan. kenapa beli sebanyak ini? Ini belum apa-apa. Ayo, aku ajak lihat perhiasan. Masih beli lagi? Kalung berlian ini, bagaimana? Yang ini lumayan. Pelayan, tolong bungkus. Kamu lagi. Kalung berlian ini. Kan aku yang lihat duluan. Dan kakak Jing Zhao. Lama sekali tidak menengokku. Jangan-jangan tergoda wanita ini? Bai Silin, aku peringatkan, jangan asal bicara. Kami sudah menikah. Sekarang dia adalah menantu keluarga Gu. Menantu keluarga Gu? Kakak Jing Zhao. Jangan bodoh. Kau anggap dia istri. Tapi dia tak peduli padamu. Wanita ini selingkuh di belakangmu. Apa katamu? Lihat. Jing Zhao, dengar penjelasanku. Penjelasan hanya alasan. Wanita seperti kamu, yang plan-plan di zaman dulu, pasti dihukum tenggelam. Diam kau. Berani kau pukul aku? Kakak Jing Zhao, lihat dia. Ini bukti dia bersalah. Percayalah padaku, aku tidak mengkhianatimu. Jadi, malam itu kamu pulang terlambat. Bersama pria ini, Su Qinghe. Kamu sangat mengecewakanku. Kakak Jing Zhao. Sial, racun dinginku kambuh. Energi Yin berbalik arah. Waktunya bencana hidup mati tubuh Yinku sudah dekat. Sepertinya, kecepatan meracik pil dan praktik ganda harus dipercepat. Kakak Jing Zhao, tunggu aku. Wanita seperti Su Qinghe yang tidak menjaga kesuciannya. Sama sekali tidak pantas kau berikan ketulusanmu. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Asal kau mau bercerai dengannya. Keluarga Bai akan segera hentikan serangan pada bisnis keluarga Gu. Nona Bai. Aku ulangi, dengan atau tanpa Su Qinghe. Aku dan kamu tidak mungkin. Bagaimanapun Su Qinghe, dia tidak akan seperti kamu, menggunakan trik kotor yang tidak pantas ini. Obat apa yang Su Qinghe berikan padamu? Sampai dia sudah selingkuh. Kau masih membelanya? Selama kami belum cerai, dia adalah menantu keluarga Gu. Istriku, Gu Jingzhao. Mengenai apakah Su Qinghe selingkuh, aku akan selidiki sendiri, tak usah kau repot. Su Qinghe. Selidiki siapa saja yang Su Qinghe temui di lelang. Dan apa yang dia katakan. Siap, Pak Gu. Serangan racun dingin semakin sering. Aku harus cepat kumpulkan 6 ramuan langka sisanya. Untuk menyembuhkan tubuh Yinku. Serangan tubuh yang Gu Jingzhao mungkin juga akan segera terjadi. Yok ini bisa membantunya. Menahan sementara. Berikan padanya. Suamiku, aku punya hadiah untukmu. Ini alat pertahanan buatanku. Tubuhmu penuh energi yang
Ditakdirkan tak hidup melewati 24 tahun. Saat racun yang menyerang, akan sangat menyakitkan. Dengan alat pertahanan ini, bisa membantumu melawan serangan racun yang ini sangat berharga. Sukinghi, apa yang kau omongkan? Awalnya selingkuh dengan pria lain. Sekarang buat cerita tubuh yang kau pikir aku masih percaya? Mari kita cerai. Apa? Kau mau cerai? Kenapa? Pertama kau tidak setia, setelah ketahuan. Kau beri giok palsu. Giok itu penuh kotoran. Kau pikir aku bodoh? Aku beri 10 juta, kau bahkan tak mau beri. Giok bagus. Di matamu, aku apa? Dengar penjelasanku. Giok ini walau penuh kotoran, tapi diwariskan leluhur khusus untuk menahan. Kamu punya tubuh yang istimewa dan aku bersama Hi Xing Xuan hanya untuk memberi obat spiritual. Kau dan aku punya tubuh yin dan yang ekstrim. Ini berkah sekaligus kutukan dari langit. Satu-satunya cara untuk sembuh total adalah dengan latihan ganda kita berdua. Mengejutkan. Sukinghe, tidak tahu malu. Begitu aku sebut cerai, kau langsung beralasan latihan ganda. Untuk tidur denganku, agar statusmu sebagai nyonya gue tetap kuat. Ini sangat keji. Semakin kau seperti ini, semakin aku benci. Wah, tubuh yang ekstrim akan kambuh. Apalagi yang mau kau lakukan? Hei, aku tahu ini terdengar aneh, tapi kau akan segera tahu, aku tidak bohong. Jangan buang giok ini. Benar-benar bisa membantumu. Aku tahu kau tak ingin lihatku sekarang. Aku bisa pergi. Ingat, jangan marah. Semakin marah, racun yang semakin cepat kambuh. Sukinghe. Sampai kapan kau akan bohongi aku? Jia Jia Ping San? Aku Wu Chansheng, Muri Jiang Mu. Pasien ini kena heatstroke. Semua jangan berkerumun. Udara tidak lancar. Zhang Yu, murid Dewa Pengobatan Jiang? Wah, ini luar biasa. Ini bukan heatstroke biasa. Dengarkan Dewa, cepat minggir. Kalau jarum ini kau tusuk, nyawa pemuda ini bisa hilang. Nona, kamu juga paham pengobatan? Lumayan, lebih baik sedikit darimu. Cari perhatian. Siapa kamu? Berani meragukan murid Dewa Pengobatan Jiang? Kalau sampai Dewa terlambat selamatkan nyawa, kamu sanggup tanggung? Lebih baik dariku? Kamu mahasiswa sekolah mana? Mungkin aku pernah ajarin gurumu. Heatstroke saja tidak bisa obati. Aku ingin dengar. Kamu murid siapa? Dokter seperti ini keluar. Bukan cuma merugikan orang? Jarum, yang ini memang bisa obati heatstroke. Tapi gurumu tidak ajarkan, dalam pengobatan Tiongkok yang paling penting adalah mengenali gejala. Kamu, aku sudah puluhan tahun berpraktik, selamatkan banyak nyawa. Pasien ini heatstroke, mana mungkin aku salah? Kamu cewek kecil ini, kalau berani ngomong sembarangan lagi, aku suruh keluarkan status mahasiswamu. Sudah puluhan tahun praktik. Masih tidak lihat bibir pasien pucat? Ini gejala panas luar dingin dalam. Ini memang heatstroke, tapi dia flu dulu baru kena heatstroke. Jarummu ini kalau ditusuk, meski bisa keluarkan api heatstroke-nya, tapi juga menguras energi yang pasien yang melawan. Angin dingin, sampai habis. Aku hampir saja membahayakan nyawa orang. Ini kesalahan pengalaman saya. Terima kasih atas petunjuknya, Nona. Sudahlah, sekarang gejalanya sudah hilang. Cepat tolong orang ini. Baik. Bangun, bangun, benar-benar bangun. Dia memang punya kemampuan. Kamu yang menyelamatkanku? Aduh, malu sekali. Bukan aku yang menolongmu, tapi Nona ini. Kamu harus berterima kasih padanya. Tidak apa-apa. Kalau lagi flu jangan keluar sembarangan. Kedepannya jaga kesehatannya. Terima kasih, terima kasih. Aduh, pesanan antar saya hampir terlambat. Semuanya bubar saja, bubar. Nona, tunggu sebentar. Ada apa? Nona, saya lihat dasar ilmu kedokteranmu kuat, analisisnya teliti. Apa kamu tertarik belajar akupunktur denganku? Aku yang mau belajar darimu. Wu Chunsheng, Omong APA Cow. Aku susah payah menemukan bakat bagus untuk mewarisi ilmu jarumku. Kenapa? Nona ini muridmu, dengan ilmu ala kadarmu itu. Berani-beraninya mengajari leluhur kami. Murid Jianglin memberi hormat pada leluhur. Tunggu dulu. Dia leluhurmu? Jianglin, mana mungkin? Aku tidak pernah dengar guru menyebutkannya. Kamu baru pulang dari luar negeri, tentu tidak tahu. Lalu, dia juga tidak mungkin leluhur kita. Yang ahli jadi guru. Leluhur kita bisa menggunakan 9 jarim langit.
Hormat kepada leluhur. Leluhur, silakan minum teh. Sekarang pengobatan Tionghoa kurang berkembang, pengobatan barat mahal, rakyat susah. Sakit tidak mampu berobat. Aku berencana mendirikan perusahaan farmasi. Memproduksi massal pil-pil dalam buku obat ini menyelamatkan banyak orang. Leluhur, ini resep yang sudah lama hilang. Juga rencana pengobatan untuk penyakit berat, penyakit mematikan, dan darurat. Pengobatan Tionghoa bisa bangkit lagi. Anak-anak Tionghoa tidak perlu menderita sakit lagi. Ini buku pengobatan yang butuh energi sejati. Jika dikuasai sempurna, menghidupkan yang mati, memperpanjang usia, bukan tidak mungkin. Leluhur, buku legendaris seperti ini benar-benar ada? Tentu saja ada. Leluhur, saya dapat Cordyceps tingkat raja. Lihat. Bagus. Leluhur, pasangan suami istri bertengkar itu hal biasa. Ilmu leluhur sangat dalam, suami leluhur. Ada salah paham itu wajar. Bagaimana kalau cucu murid bantu leluhur? Menjelaskan? Wah, berani-beraninya ikut campur urusanku. Jarum kian pun yang diajarkan, sudah bisa? Kalau sudah, belajar. 9 jari matahari. Siap. Baik, aku segera ke sana. Ketua Hi sedang dalam masalah, aku harus keluar sebentar. Kalian berdua, teruskan mengumpulkan ramuan spiritual. Baik, kakek guru. Ayah, Ketua Hi terlalu terburu-buru dalam latihan, sampai terkena gangguan energi. Aku sudah bantu lancarkan beriannya, sekarang dia baik-baik saja. Nona Su, kau selamatkan nyawaku lagi, malah jadi berkah terselubung. Berhasil melangkah ke tingkat prajurit Siantian. Sama-sama. Kak, gawat, orang Triad datang menyerbu. Tenang. Pas sekali kedatangannya. Ayo, temui si tua itu. Berhenti. Yan Lao San, Barani Garananya Kau Barula di Marcus Persatuan Naga Hitam. He's Henming. Akhirnya kau datang juga. Berani membunuh anakku? Hari ini aku habisi persatuan naga hitammu. Balas Dendam Untukan Aku. Siapa mereka? Triad. Gengnya Yan Ao. Orang ini ayahnya Yan Ao? Bukannya mata-mata bilang. Hijaning Kinagangguan Energy. Kok enggak kelihatan? Yan Lao San, Kau Lisik. Berani menyelinap saat kakakku terluka. Ternyata info itu benar. He's Henming. Kurasa, kau juga nggak mau anak buahmu jatuh korban banyak. Gini aja, ku beri kau kesempatan. Kau dan aku. Tanding 1 lawan 1. Kalau Kau Kala, Sarakin Wilaymu. K-Triad. Gimana? Yan Lausan, kau nggak tahu malu. Pakai cara ini mau telan persatuan naga hitam? Kuberai Tahu. Mimpi. Hijaning, Jangan Kau Takut. Kalau mau menyerah, sujud dan ketuk kepala sekarang. Lalu serahkan 2 pembunuh anakku. Hari ini aku maafkan. Anakmu bukan kami yang bunuh. Mau tanding? Aku terima. Kalau aku menang. Kau juga sujud, serahkan wilayah Triad padaku. Boleh. Kak, kau terluka, biar aku saja. Kau bukan lawannya. Tenang, aku bisa menang. Silakan. Sungguh bejat. Kau curang. Aku bayarkan Kau menyelinap. Bukannya kau terluka? Aku baik-baik saja. Nona Su bukan cuma sembuhkan gangguan energiku, tapi juga bantu aku masuk tingkat prajurit Siantian. Kak, kau sudah masuk Siantian? Siantian. Hari ini aku mengaku kalah. Ayo kita pergi. Berhenti. Yan Lausan, apa kau lupa sesuatu? Kalah ya terima, sujud. Serahkan wilayah Triad. Bawa anak buahmu pergi dari kota naga. Baik. Kau memang hebat. Ayah, kakak. Hahaha, Hijenmeng. Hari ini adalah hari kehancuranmu, kau licik. Inilah akibatnya kalian menyakiti anakku. Nona Su. Yan Lausan, anakmu kami yang bunuh. Tidak ada hubungannya dengan Nona Su. Nona Su Sipat Pergi. Hari ini taksirang Punbol Pergi. Aku tak peduli siapa pelakunya, semuanya harus mati. Aku yang membunuhnya, anakmu demi sebatang obat ajaib. Menyergap di tengah jalan, merampas dengan paksa. Dia pantas mati. Dia mau obatnya, berikan saja padanya. Berani-beraninya membunuh anakku. Matilah. Tak tahu diri. Nona Su, kau ternyata bisa silat, langsung habisi Yan Wuqiang. Nona Su, apa kau petarung bawaan?
Bawaan? Aku sedang langkah menuju Master Langit. Master Langit, petarung ada tingkat ini juga? Bukan petarung. Master Langit adalah tingkat tertinggi praktisi. Dijelaskan pun kalian tak akan paham. Aku sudah transfer energi untuk menyembuhkan lukamu. Pulang saja. Olesi obat, cepatlah kalian urus reorganisasi Triad. Kami menyerah, kami menyerah. Kris hitam bisa lewati krisis ini. Semua berkat Nona Su yang menyelamatkan situasi, ke depan bawah tanah kota naga. Bersedia menyebut Nona Su yang terhormat. Ini ngapain sih? Aku tak suka ini, kalau benar berterima kasih. Bantu aku kumpulkan beberapa obat ajaib. Kalau begitu, aset Triad akan aku cairkan. Serahkan pada Nona Su. Terima kasih, Tuan Keluargahi. Tak ada urusan lain, aku pergi dulu. Nona Su tunggu dulu. Nona Su, lihat anakku. Si tak berguna ini, bagaimana? Iya, sudah lama suka Nona Su. Cuma malu mengungkapkan. Apa? Tapi aku sudah menikah. Kau sudah menikah? Wah ayah. Jangan asal jodohkan, aku akui sebelumnya. Memang ada rasa suka pada Nona Su. Tapi waktu lelang, dia sudah jelas menolakku. Dia bilang setia pada yang dicintai. Mana berani aku berkhayal lagi. Nona Su, maaf ya ayahku. Dasar anak bandel. Kenapa gak bilang dari tadi? Nona Su, hari udah mulai gelap nih. Malam ini nginep aja di sini. Oke. APA? Triad bubar? Black Dragon yang ambil alih? Semua aset Triad? Gimana mungkin? Sepertinya ada hubungannya sama Su Qinghe itu. Cewek cantik ini lumayan jago juga ya. Nona, ada kabar lagi. Black Dragon juga lagi ngumpulin ramuan ajaib. Sepertinya juga karena Su Qinghe itu. Kayaknya ramuan ajaib ini penting banget buat Su Qinghe. Sampaikan perintah, keluarga Bai juga akan beli ramuan ajaib dengan harga tinggi. Saya. Laki-laki yang gue incar, Bai Silin, siapa yang berani saingin? Gue bunuh. Su Qinghe, tunggu aja. Si tua bangka, kok keras banget nyawanya. Gue udah nunggu bertahun-tahun di posisi wakil ketua ini. Lu malah serahkan Black Dragon ke orang luar. Kalau Triad gak bisa nyingkirin lu, gue sendiri yang bakal bunuh lu. Segalanya di Black Dragon. Bakal jadi milik gue. Lei Hao, lu mau ngapain? Su Qinghe, kok lu lagi? Berulang kali lu rusakin rencana gue. Kalau bukan karena lu, Black Dragon udah lama jadi milik gue. Gue pikir kenapa orang Triad datangnya pas banget hari ini. Ternyata, kabar soal ketua yang kesurupan. Itu lu yang sebarkan. Iya, gue. Terus gimana? Si tua bangka ini harusnya udah mati dari dulu. Semua gara-gara lu. Cewek sok jago yang nyelamatin dia. Kalau gitu, waktu ketua sakit parah dulu, itu juga ulah lu? Gue cuma nyuruh beberapa orang tantang dia. Si tua bangka ini sok jago, malah maju sendiri. Alhasil, lukanya kambuh. Nyalahin diri sendiri aja. Itu caranya lu melakukan bos lu? Gue bilang, nyalahin diri sendiri aja. Udah lama berdiri di posisi ini. Su Qinghe paling benci orang munafik kayak lu. Hari ini, gue bakal bersihin sampah buat ketua Hi. Su Qinghe, jangan sok jago cuma karena ilmu silat lu hebat. Tebak, lu lebih cepat atau peluru? Satu kata, payah. Ayah, Su Qinghe. Dia udah gue usir. Gu Jingzhao, sadar dong. Jangan pikirin lagi cewek pelin-pelan itu. Ada yang ketemu? Mungkin di matamu, semuanya bisa diukur dengan uang. Tapi bagiku, perasaan itu tak ternilai. Aku sudah menikah. Aku, Su Qinghe, takkan pernah mengkhianati orang yang kucintai. Ternyata dia benar-benar tidak mengkhianatiku. Aku salah sangka.
Pak Gu, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Bank memberitahu, cek yang Bapak berikan kepada istri sebelumnya sudah tidak berlaku. 10 juta yang Bapak berikan padanya masih di rekening kita. Apa katamu? Aku sudah konfirmasi dengan petugas kebersihan. Hari itu, Nona Su merobek-robek cek yang kita berikan dan membuangnya ke tempat sampah. Aku, pewaris suci dari gerbang ilmu medis langit. Mana peduli dengan 10 jutamu itu? Aku memberimu 10 juta, tapi kau bahkan tak rela memberikan. Sebuah giok bagus. Aku di matamu, sebenarnya apa? Aku tidak mengkhianatimu. Percayalah padaku. Apa yang telah kulakukan? King He, maafkan aku yang salah. Aku pasti sangat mengecewakanmu, ya? Nona Su, berkatmu kali ini, kalau tidak, kemarin malam orang tua ini. Semari di Tanggon Pengkhianat, Lei Hao ITU. Tak disangka, Lei Hao ternyata pengkhianat. Dia kan adalah sesepuh di perkumpulan naga hitam kita. Wajah bisa dikenali, hati tak terduga. Sekarang perkumpulan naga hitam sudah mencaplok perkumpulan 3 serikat. Mungkin dia takut. Masa lalunya terbongkar, baru berani membunuh kepala keluarga He. Makhluk berwajah manusia berhati hinaan seperti itu. Layak mati. Anda adalah penyelamat besar perkumpulan naga hitam kita. Sekarang, lagi membantu kami menyingkirkan Lei Hao, ancaman ini. Orang tua ini benar-benar tak tahu bagaimana membalas budimu. Hubungan kita, ngomong soal terima kasih buat apa? Kalau ada waktu, bantu aku kumpulkan beberapa tanaman obat ajaib aja. Halo, Lao Jiang. Gu Jingzhao. Aku ada urusan dulu, harus pergi. Kalian lanjut aja. Dengar dari Lao Jiang kau cari aku? Maaf, semuanya salahku. Seharusnya aku tidak mencurigaimu, salah paham padamu. Dan sebenarnya hadiah yang kau berikan padaku, aku sangat suka. Terima kasih. Sudah memberiku ini. King He, bisakah kau memaafkanku? Dia memanggilku King He. Ahem. Walaupun kau salah paham padaku, tapi aku, Su King He, bukan orang yang suka mempermasalahkan. Kali ini aku maafkan. Lain kali jangan salah paham lagi padaku. Aku bukan tipe orang yang Lin Plan, Lo. Dan, giok ini, kau harus simpan baik-baik. Ini sangat membantu menekan tubuhmu yang berenergi yang ekstrim. Meskipun kamu sering bicara hal-hal aneh sehari-hari. Tapi tidak masalah. Aku sudah terbiasa, King He. Aku cinta kamu. Ayo kita coba berpacaran. Bukannya kita sudah menikah? Menikah dulu baru pacaran. Apa ini yang mereka sebut naik kereta dulu baru bayar tiket? Ternyata orang kota memang lebih pandai main begini. Setelah kita pacaran, apakah kita bisa latihan dual kultivasi? Ini. Tidak usah terburu-buru. Oh, baiklah. Suamiku, kenapa aku harus ikut kamu ke kantor? Hari ini orang dari keluarga Zhao datang, mau kamu melengkapi resep obat bubuk giok mereka. Cuma urusan sepele bisa lewat telepon. Apa harus aku datang ke sini juga? Apa ini? ID asisten presiden, ini untukmu. Sebagai istri dari Gu Jingzhao aku, kamu harus bisa mengelola keuangan. Ikuti aku jadi asisten dulu, belajar sedikit demi sedikit. Aku yang merupakan tabib suci dari sekte tabib surgawi, harus jadi asistenmu. Terlalu menyanyiakan bakatku kan? Kalau gitu kamu juga jadi dokter kesehatan paruh waktu. 10 menit lagi. Aku ada tamu, kamu temani aku bareng. $1 miliar bukan jumlah yang sedikit loh. Apalagi grup Gu kalian akhir-akhir ini sedang diserang oleh produk kecantikan dari grup Imei Kisen, dan terus mengalami kekalahan setiap pertarungan. Maaf, risiko pinjaman kalian terlalu besar. Bank kami tidak bisa menyetujui pinjaman ini. Presiden Qian, akhir-akhir ini grup kami sudah mengembangkan produk baru. Hasil tes awal sangat bagus, jika kita dapatkan dananya. Dan mulai produksi massal, pasti kita bisa jadi nomor 1 di industri farmasi. Hahaha.
Nona besar dari keluarga Bai sudah berkata bahwa dia akan menargetkan grup Gu kalian. Sebenarnya aku juga tidak terlalu optimis dengan kalian. TAPI. Presiden Qian, apapun permintaanmu silakan sampaikan saja. Kalau gitu aku tidak akan sungkan-sungkan, hahaha. Presiden Gu adalah pemuda berbakat di Longcheng, sekretaris di sampingmu. Juga sangat cantik. Jika kau bisa setuju memberikannya dia padaku, biarkan aku bermalam dengan si cantik. Aku yakin pinjaman 1 miliar ini tidak akan ada masalah. Berani sentuh wanitaku, kamu cari mati. APA, dia wanitmu, pantas saja rumor di luar mengatakan. Presiden Gu menikahi seorang boneka cantik, bikin nona besar Bai cemburu. Dan mau memblokir grup Gu. Keluarga Bai lagi. Pak Gu, grup Gu mau bangkrut. Nikahi boneka buat apa? Mending dengerin nasihat gue. Kasih aja ke gue. Kalau gue puas, bukan cuma 1 miliar. 2 miliar juga gampang. Gak usah, Direktur Qian. Silakan pergi. Hahaha. Kalian gak mau enak, mau susah. Percaya gak? Cuma satu kata dari gue, di seluruh kota Longcheng. Gak ada bank yang bakal kasih pinjaman ke kalian. 1 miliar banyak ya? Berani-beraninya ngincar aku. Percaya gak gue bikin lu lumpuh? Bener-bener bebal. Dari mana lu carry orang tolol ini? Cewek kampungan gak jelas. Ini uang yang lu seumur hidup gak bakal bisa dapetin. Siapa bilang Nona Su gak bisa dapetin 1 miliar? Wah, Pak Xiao. Kok bisa dateng? Pak Gu. Gue cari Nona Su, ganggu gak? Nona Su, kalau kamu bisa bantu keluarga Sao, lengkapi resep Bayusan, kami rela kasih. Setengah harta keluarga Sao, plus jamur Lingxi turun-temurun. Berapa? Setengah harta? Lingzi 500 tahun? Baik hati banget, Pak Sao. Aku bantu lengkapi Bayu San sekarang. Leluhur di atas, Bayusan akhirnya lengkap. Hahaha, terima kasih, Nona Su. Uang dan Lingxi ratusan tahun ini. Semua milik kamu. Gak usah sungkan, Pak Sao. Cuma bantu aja kok. Kita cuma saling butuh aja. Saya pamit dulu. Nona Su, kamu buru-buru banget perginya. Aset San Lian Hui udah dihitung. Ayah suruh aku kasih ke kamu. Oh iya, ini nemu dari Gudang San Lian Hui, Sepetang Snow Lotus Tianshan. Aku pikir kamu mungkin butuh, jadi langsung aku bawa. Snow Lotus Tianshan? Makasih. Wah, bentar aja udah dapat uang sebanyak ini. Direktur Qian, 1 miliar banyak ya? Masa sih? Kamu cuma cewek desa. Mana mungkin orang-orang penting baju suka sama kamu? Masa mereka kasih kamu uang sebanyak itu? Palsu. Semua ini palsu. Hahaha. Dia gila ya? Badut gak usah diperhatiin. Oh, jadi kamu pacar Nona Su. Lumayan. Masih cocok sama Nona Su. Tapi kalau nanti kamu berani sakiti Nona Su, kami dari Persatuan Naga Hitam akan membiarkanmu begitu saja. Seumur hidupku, hanya King He yang kucintai. Kartu ini berisi banyak uang. Ambillah. Shizu, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Tak usah kau khawatirkan. Aku ingin uang ini segera diinvestasikan untuk riset dan produksi obat-obatan dalam farmakopa. Bagus sekali. Dengan suntikan dana sebesar ini, perusahaan farmasi kita akan segera bangkit. Shizu. Hanya saja, dana sebesar ini, kami berdua takkan sanggup mengelolanya. Benar, Shizu. Saya usulkan mengadakan tender, mencari perusahaan farmasi yang mapan dan kuat untuk bermitra. Baik. Seluruh proses tender kuasakan pada kalian berdua. Sayap. Gu Jingzhao.
Jing Zhao, ada apa? Panas, aku sangat panas. Sial, racun Yangnya kambuh. Jing Zhao, jangan bergerak. Buka mulutmu. Bagaimana? Qinghe, apa yang kau lakukan? Racun Yang kambuh. Aku menggunakan dahiku yang ekstrim untuk menekannya. Qinghe, tanganku kenapa? Kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan? Tidak usah, tidak usah. Lihat, aku baik-baik saja. Ini, kau bisa sihir? Kau dewa? Saat ini belum. Tapi jika aku bisa melewati ujian hidup mati yang akan datang, aku bisa menembus tingkat Master Langit. Menjadi satu-satunya dewa daratan dalam 300 tahun terakhir. Ujian hidup mati. Kau membawa tubuh yang ekstrim, aku membawa tubuh yin ekstrim. Ini adalah konstitusi terhebat di dunia. Bakat sekaligus. Kutukan. Jika tak bisa melewati ujian hidup mati, kita akan hancur lebur. Ternyata kau tidak membohongiku. Lalu, sebelumnya kau bilang, asalkan kita melakukan praktik ganda, kita bisa menyelesaikan ujian hidup mati. Benarkah? Dengan praktik ganda, kita bisa mencapai keseimbangan yin yang. Tidak hanya menghilangkan bencana, tapi juga mengubah bencana menjadi berkah. Ada manfaat sebesar itu? Tentu saja. Awet muda, bebas penyakit. Panjang umur hanyalah dasar. Sebagai praktisi sepertiku, aku juga bisa memahami hal besarnya. Lalu tunggu apa lagi? Kalau begitu, mari kita mulai. Sayang. Efek praktik ganda tadi malam sungguh luar biasa. Bagaimana kalau kita coba lagi? Aduh. Latihan harus bertahap, apalagi. Kemarin malam sudah berkali-kali. Baiklah. Nanti malam saja. Tapi, bencana hidup mati kamu sekarang sudah aman, kan? Iya, punyamu sudah aman. Tapi karena aku latihan bertahun-tahun, jadi aku masih butuh membuat pil 9 putar emas untuk bantu tembus ke tingkat guru langit. Tapi tenang, aku sudah kumpulkan 6 bahan langka, tinggal 3 lagi. Bisa buat pil 9 putar emas. Baik, aku bantu kamu. Apa? Orang asosiasi obat berhenti kerja sama dengan kita? Kalau asosiasi obat kerja sama dengan aku kerja buku, iya bagi saya. Aku kerja rugi. Grup kita pakai obat sangat banyak, apotek tidak sanggup sediakan. Lagi pula ada beberapa bahan langka, hanya asosiasi obat yang punya. Tidak bisa dihindari. Ketua Qin, halo. Saya Gu Jingzhao dari grup Gu. Tidak usah basa-basi. Kalian hanya punya 5 menit. Katakan. Ada APA carry saya? Ketua Qin, ya? Kamu terlambat hampir 1 jam. Sekarang bahkan tidak minta maaf. Masih bilang hanya kasih Direktur Gu 5 menit. Kamu tidak merasa terlalu tidak sopan? Direktur Gu, ini siapa? Su Qinghe, asisten saya. Kalau asisten, jaga mulutmu baik-baik. Waktuku sangat berharga. Tidak ada waktu terbuang untukmu. Ketua Qin, semua orang ada saat butuh orang lain. Siapa tahu suatu hari, kamu malah butuh kami. Aku sarankan kamu lebih hormat. Ini sikap kalian minta tolong? Kalau begitu, tampaknya tidak perlu dibicarakan lagi. Ketua Qin tunggu. Masalah ini, benar-benar tidak ada uang untuk berubah? Kamu masih punya 3 menit. Ketua Qin, kami ingin minta Anda. Terus suplai obat untuk grup Gu. Grup Gu kalian terus menurun. Kapan saja bisa bangkrut. Suplai bahan asosiasi obat kami terbatas. Harusnya untuk perusahaan unggul. Kekulai. Suplai apa? Kecuali kalian naikkan harga 30%. Dan itu tunai, baru aku suplai bahan untuk kalian. Ini merampok saat kebakaran, Ketua Qin. Grup kita segera meluncurkan produk baru. Begitu diluncurkan, pasti bisa mendominasi Longcheng, bahkan dunia. Aku tidak mau dengar omong kosongmu di sini. Jujur saja, grup Bai yang ingin menargetkan grup Gu. Keluarga Bai punya posisi kuat di Longcheng. Aku tidak perlu membela perusahaan yang hampir bangkrut dan menyinggung keluarga Bai. Baik, aku segera ke sana. Ketua Qin, percayalah padaku. Aku tidak sedang memberi harapan palsu. Waktumu habis. Sudahlah, jangan putus asa. Tunggu produk baru kita keluar. Apapun itu, Yimei Kisan, keluarga Bai, dan Ketua Qin itu akan kami buat malu semua. Lau Liu, bagaimana keadaan putri kita? Xiao Qing sedang dioperasi. Dokter Li, bagaimana keadaan putri saya? Pasien punya penyakit jantung bawaan. Kondisinya sangat kritis. Ketua Qin, tolong tanda tangani dulu. Surat pemberitahuan kritis. Dokter Li, serius segitu parahnya? Dokter Li, tolong selamatkan putri saya. Saya mohon. Dokter Li, berapapun biayanya, saya bayar.
Ketua Qin, ini bukan masalah uang. Mari kita tanda tangani dulu, operasi dilanjutkan. Baru mungkin ada harapan. Dr. Lee, putri kita, masih adakah harapan untuk hidup? Kurang dari 20%. Xiao Cheng. Xiao King, kalau kau tiada, bagaimana ibu bisa hidup? Sayang, tiba-tiba aku ingat seseorang yang bisa menyelamatkan putri kita. Siapa? Su King He, Direktur Gu. Siapa ini? Su King He, asisten saya. Su King He. Aku tidak tahu ada tokoh seperti itu di dunia medis. Aku juga dengar dari teman. Penyakit parah ketua Hi dari perkumpulan hitam dulu, dia yang sembuhkan. APA. Penyakit ketua Hi dia yang sembuhkan? Cepat hubungi dia. Baik-baik. Baik, aku mengerti. Ada apa? Ketua Hi bilang, ada yang minta tolong padanya untuk cari aku berobat. Ketua Hi khusus cari kamu, berarti situasinya darurat. Kita cepat ke sana. Jangan buru-buru. Kamu tahu siapa yang cari aku? Putri dari Ketua Qin yang menolak kita itu. Sakit parah. Dokter punya hati nurani, meski mereka menolak saya, tapi saya percaya. Anda tidak tega membiarkan orang tak bersalah kehilangan nyawa. Sayang, ayo kita bantu orang. Baik, sekarang kita langsung ke rumah sakit rakyat. Kenapa kalian? Sudah saya bilang, saya tidak akan kerjasama dengan grup Gu. Kalian berani menguntit saya. Awas saya panggil orang untuk menangkap kalian. Menguntit? Kami tidak punya waktu untuk itu. Tidak menguntit, lalu kenapa kalian datang ke rumah sakit? Tentu karena ada yang meminta saya. Benar, kan? Anda adalah Tabib Su. Nama saya Su King He. Jika yang meminta Ketua Hi cari saya adalah Anda, maka saya mungkin adalah Tabib Su yang Anda sebut. Tabib Su, tolong selamatkan putri kami. Anda adalah Tabib Su. Lalu, APA Anda salah? Dia cuma Assistant Gu Jingzhao. Masa bisa jadi Tabib Su? Benar, gadis kecil berani menyebut diri tabib. Nona kecil, pernah kuliah kedokteran. Punya izin praktek, kamar operasi ini. Bukan sembarang orang boleh masuk. Semua itu tidak saya punya, tapi Tabib Su. Bukan Anda sendiri yang panggil. Lagi pula yang minta tolong adalah Anda. Saya belum setuju. Melihat sikap Anda, saya tidak akan menolong. Tabib Su. Saya minta maaf. Kinsue, jangan diam, cepat minta maaf pada Tabib Su. Kepala Lu. Saya Raza orang ini Kuma Penapu. Dia tidak pernah kuliah kedokteran. Mungkin alat-alat ini saja tidak kenal. Belajar pengobatan tradisional Tiongkok perlu kenal itu. Pengobatan tradisional Tiongkok bisa obati penyakit? Itu cuma untuk menjaga kesehatan saja. Benar, untuk penyakit rumit seperti ini. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak berguna. Saat pengobatan tradisional Tiongkok muncul mengobati, nenek moyang pengobatan barat belum lahir. Jangan pamer kebodohan kalian. Kalian diam. Mana mungkin Quechua hi bohong pada saya. Kinsue, cepat minta maaf pada Tabib Su. Dan Anda, Dr. Lee, pengobatan barat tidak bisa sembuhkan penyakit ketua Hi. Pengobatan tradisional Tiongkok bisa. Apa hak Anda menghina pengobatan tradisional Tiongkok? Tidak bisa. Penyakit Xiao King tidak bisa ditunda lagi. Sekarang coba saja. Baik, asal Anda bisa selamatkan putri saya. Saya bersedia minta maaf atas sikap saya. Dan, dengan harga 3 kali lebih rendah dari pasar, menyuplai bahan baku ke perusahaan farmasi keluarga Gu. Itu belum cukup. Ku dengar, asosiasi farmasi kalian punya satu. Dendrobium nobile yang disimpan. Kalau mau selamatkan putri kalian, kecuali kalian bersedia memberikannya padaku, baru aku pertimbangkan. Ternyata yang kalian inginkan adalah Dendrobium nobile itu. Itu satu-satunya obat ajaib di asosiasi farmasi kami. Kinsue, apa yang kamu pikirkan? Cepat setujui. Dendrobium nobile itu mahal, tapi lebih mahal dari nyawa putri kita? Baik, aku setuju. Asalkan kamu bisa selamatkan putriku. Dr. Lee, buruk. Upaya penyelamatan pasien gagal. Pasien tidak ada detak jantung. Salah kamu. Kalau bukan karena kamu mengacau, putri kami takkan mati. Maaf. Bagaimana ini? Tenang, bisa diselamatkan. Kamu mau apa? Menyelamatkan orang, tentunya. Aku janji padanya, dia takkan ingkar. Dia sudah mati. Aku takkan izinkan kamu menodai jasadnya. Jantung berhenti berdetak. Bagi kalian memang sudah mati. Tapi bagiku, dia masih hidup. Ilmu hitam apa yang kamu gunakan padaku? Bodoh. Titik akupuntur saja tak tahu. Kalian berdua, minggir. Pasien hidup lagi. Tidak mungkin. Kamu ini manusia atau hantu? Bodoh. Ini adalah 9 jarum langit.
Inilah pengobatan tradisional Tiongkok. Sudah terkumpul 7 bahan ajaib, tinggal 2 lagi. Bisa meracik, pil emas 9 putaran, aku bisa lewati ujian hidup mati. Sayang. Terima kasih. Dengan asosiasi farmasi menyuplai bahan baku, produk baru kita pasti melesat. Produk baru laris manis. Selamat ya, Direktur Gu. Ini semua berkat resep ilmu. Mari, lihat ini. Ini bukan perusahaan farmasi yang aku investasi? Grup Gu juga ikut tender proyek farmasi kali ini? Grup kami, beberapa tahun ini, memang terus menurun, tapi kemampuan dasarnya masih ada. Ditambah, pengalaman produksi, pil kecantikan abadi, ini kita bisa pertimbangkan. Memperbesar produksi obat lain. Proyek kali ini besar. Asalkan bisa diambil alih, bisa melampaui keluarga Bai. Akhir-akhir ini terlalu sibuk, aku sampai lupa. Lupa memberitahu Jing Sao, Grup Tianmen adalah investasiku. Sudahlah, biar aku beri dia kejutan. Grup Tianmen ini, kapan munculnya? Uangnya banyak sekali, benar-benar royal. Lebih kaya dari orang terkaya di Longcheng. Ini bukan Direktur Gu dari Grup Gu? Perusahaan yang menurun, berani juga ikut tender proyek ini? Pak Siang, jangan bicara seperti itu. Perusahaanku dulu juga pernah jaya. Tapi itu dulu. Perusahaanku sekarang sepertinya sudah tidak bisa lagi. Betul, tidak punya kemampuan, masih mau ikut-ikutan. Proyek ini, sepertinya hanya cocok untuk Nona Bai. Nanti, aset keluarga Bai pasti berlipat ganda. Pak Bai makan daging. Bagikan sedikit kuahnya untuk kami. Terima kasih atas kepercayaannya. Tidak masalah. Kok Jing Zhao. Kalau kau mau cerai dengan wanita di sampingmu ini, proyek ini akan kumasukkan ke dalam grup Gu. Tidak perlu. Bai 11 Lin, kau belum mendapat proyeknya. Sudah berani bicara seenaknya di sini? Kurang ajar. Kau ini siapa? Kau berhak bicara di sini? Keluarga Bai adalah keluarga nomor 1 di Longcheng, asetnya miliaran. Menguasai 70% pangsa pasar farmasi Longcheng. Proyek ini kalau tidak diberikan ke keluarga Bai, mau diberikan ke siapa? Ke perusahaan yang hampir bangkrut? Salah. Aku sudah memutuskan untuk memberikan proyek ini ke Grup Gu. Kalian suka menjilat keluarga Bai, kan? Kalau begitu, kalian bisa ikut pergi semua. King He, apa yang kau katakan? Asisten kecil seperti kau, berani bicara seenaknya di sini? Memang benar, wanita cantik hanya cantik. Kok Jing Zhao. Wanita bodoh seperti ini berani kau nikahi? Mencari perhatian di acara seperti ini, tidak malu? Su King He, lihat baik-baik. Di bawah sana tidak ada tempat untukmu. Di bawah memang tidak ada tempat untukku, karena tempatku ada di sini. Su King He, kau sendiri yang cari mati. Kurang ajar. Kursi ketua Dewan Grup Tianmen berani kau duduki? Satpam, buang dia keluar. Perwakilan Grup Tianmen. Jiang Lin, Wu Chunsheng, Teletiba. 2 perwakilan Grup Tianmen ternyata adalah keturunan dan murid terbaik Jiang Shenyi. Apa yang kalian ributkan tadi? Wanita ini mengacaukan acara tender, bahkan berhayal merebut kursi ketua Dewan Grup Tianmen. Kami sedang mencari satpam untuk mengusirnya. Kurang ajar. Berani tidak hormat pada ketua Dewan Grup Tianmen? Kualifikasi kalian dicabut. Nadatsuki, cepat pergi dari sini. Yang dimaksud adalah kau. Jiang Lin memberi hormat pada ketua Dewan. Wu Chunsheng memberi hormat pada ketua Dewan. Dia ternyata ketua Dewan Grup Tianmen. Aku umumkan proyek farmasi Grup Tianmen. Serahkan ke Grup Gu. Lelang ini resmi berakhir. Ini kejutan dariku. Suka? Keluarga Bai, keluarga terbesar di Longcheng. Tidak lagi setelah ini. King He. Kamu sembunyikan dariku dengan baik ya? Ini kejutan dariku. Kamu tidak suka? Suka. King He, kamu baik-baik saja? Hawa dingin meluap, bencana hidup mati mendekat. Aku baik-baik saja. Hanya tinggal 2 ramuan ajaib lagi, akan segera terkumpul. Sudah kugerakkan semua kekuatan keluarga Gu untuk mencarinya. Pasti akan ketemu. Bai 11 Lin, kamu menggonggong apa lagi? Perusahaan farmasi keluargaku dilaporkan, produksi ilegal, pasar saham anjlok. Perusahaan keluarga Bai yang berusia ratusan tahun hampir bangkrut. Kau tahu kan? Apa kamu yang lakukan? Kalau memang aku yang lakukan, lalu kenapa? Perusahaan farmasi keluargamu demi keuntungan. Menggunakan bahan baku tidak layak secara ilegal, produksi melanggar aturan. Tidak tahu sudah merenggut berapa nyawa.
Perusahaan farmasi tak berhati nurani seperti kalian seharusnya sudah lama bangkrut. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan warga negara yang taat hukum. Su Qinghe, dulu seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi. Pertama kamu rebut kakak Jing Zhao. Sekarang hancurkan segalaku. Madla kamu. Ya Gusu, Anda bebas saja. Banyak berbuat jahat, pasti celaka sendiri. Kamu berakhir seperti ini, itu sudah sepatutnya. Bawa dia pergi, serahkan ke polisi. Baik, Su Qinghe, jadi hantu pun aku tidak akan melepasmu. Guru leluhur, di gudang keluarga Bai. Kami menemukan buah merah 500 tahun ini. Apa katamu? Benar-benar buah merah. Ternyata tersembunyi di keluarga Bai. Rupanya sudah ada takdirnya. Sekarang untuk meracik pil emas 9 putaran, hanya tinggal 1 ramuan ajaib lagi. Suamiku, aku pulang. Suamiku, aku temukan 1 ramuan ajaib lagi. Mana orangnya? Paman Zhong. Nyonya, ada apa? Jing Zhao mana? Ada apa? Bicaralah. Kata orang muda, di Gua Kas Nanyang seberang lautan ada ramuan ajaib. Dia bawa 1 tim pergi mencari ramuan itu. Apa? Gua Kas Nanyang sangat berbahaya. Sekalipun aku harus persiapan sempurna baru berani menjelajah. Kenapa dia sebodoh itu? Tuan muda mengatakan Nyonya adalah cintanya satu-satunya jika bencana mautmu tidak terpecahkan. Dia juga tidak mau hidup sendirian di dunia ini. Tidak boleh. Aku harus pergi mencarinya. Jing Zhao, ada apa denganmu? Sayang, ini cairan roh stalaktit milenial yang kutemukan untukmu. Gunakan ini untuk menyuling pil emas 9 putaran. Yao, Tuan muda, Jing Zhao. Kamu lain kali jangan bertindak gegabah seperti itu lagi. Jika bukan karena istrimu yang adalah tabib suci, nyawamu mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Iya. Aku akan mendengarkan semua kata istriku. Qinghe, sekarang bencana maut sudah terpecahkan. Kita bisa bersama selamanya. Aku tidak perlu lagi takut kehilanganmu. Kenapa kamu sebodoh itu? Qinghe, meskipun kita sudah menikah, tapi aku merasa masih kurang meminangmu secara resmi. Qinghe, apakah kamu mau menikah denganku? Aku mau. Ayo.